Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang bab 3, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rea Meldiani. Saya Irena Aprilia Mulyawan. Nama saya Nadia Putri Alifa. Nama saya Rindu Ramadanti. Saya Misha Pira. Saya Nafa Ulia. 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros, tabzir. Contoh perilaku tabzir dan israf: seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Contoh tabzir dan israf dalam berbicara: berkata-kata yang tidak perlu. Contoh tabzir dan israf dalam penampilan: memakai perhiasan di kedua tangan, leher, jari, jemari, dan kaki saat pertemuan warga. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya: 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. 2. Menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian. Syarat diterimanya amal ada 3. 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. Ria dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu ria khalis dan ria syirik. Ria khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan ria syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah: 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut. 3. Malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain. 5. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Yang ketiga, ada takabur. Takabur adalah sikap mental dan perbuatan yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih pandai, atau lebih segalanya, dan memandang orang lain lebih rendah. Seseorang yang memiliki sikap dan perbuatan takabur atau sombong adalah mutakabir. Lawan dari perilaku takabur yaitu tawadu, yang berarti rendah hati. Lalu ada jenis takabur. Yang pertama ada takabur batin. Takabur batin adalah sifat dalam jiwa yang tidak terlihat dan melihat dalam hati. Lalu yang kedua ada takabur lahir. Takabur lahir adalah perbuatan dan tingkah laku yang dapat dilihat, seperti merendahkan atau menyepelekan orang lain. Lalu ada ciri-ciri takabur. Di antaranya seperti suka memuji diri sendiri, meremehkan orang lain, mencela atau menghina orang. 4. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah bahasa Arab yang berasal dari kata hasad yasidu isid yang artinya adalah iri dan dengki. Imam Nawawi menjelaskan lebih lanjut mengenai hasad, yakni memiliki angan-angan agar kenikmatan milik orang lain hilang dari dirinya. Kenikmatan tersebut berarti dalam hal apapun, termasuk urusan agama dan dunia. Ciri perilaku hasad adalah adanya kebencian dari permusuhan, adanya perasaan tinggi diri, menganggapnya dirinya lebih mulia dari orang lain, selaku ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.